Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Summa salatu wassalam ala rasulil karim Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah, dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah, dan sekarang kita sampai kepada pembahasan tentang bagaimana di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bermajelis dengan ashabul ahwa. Summa dzakara muallif rahimahullahu ta'ala anhu tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bermajelis dengan ashabul ahwa. Ini merupakan akidah, keyakinan, manhaj dari Ahlus Sunnah, yaitu mereka tidak bermajelis dengan ahlul ahwa. Muncul pertanyaan, siapa sih ahlul ahwa itu? Siapa sih ahlul bidah yang Ahlus Sunnah dilarang bermajelis dengan mereka? Apakah setiap orang yang jatuh kepada kebid'ahan maka ini kita katakan dia ahlul bid'ah? Apakah setiap orang yang mengerjakan amalan bid'ah, baik itu bid'ah idhofiyah seperti misalnya mereka yang merayakan Maulid Nabi, atau misalnya tahlilan, yasinan, lantas kita katakan ini ahlul bid'ah ini? Apakah seperti itu yang kita tidak boleh duduk-duduk bersama mereka? Kalau bukan, siapa yang dimaksud dengan ahlul bidah di sini? Siapa yang dimaksud dengan ahlul ahwa? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya wal bid'atul lati yu'addu biha ar-rajul min ahli ahwa, adapun bid'ah yang pelakunya disebut dengan ahlul ahwa adalah mastara inda ahli ilmi bi sunnati mukhalafatuha bi kitabi wa sunnati, yaitu adalah mereka yang telah masyhur, yang mereka telah mengerjakan bid'ah-bid'ah yang masyhur, bid'ah-bid'ah yang populer di kalangan para ulama ahlu sunnah, yang mana bid'ah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi karakternya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bid'ah ini bid'ah yang zahirah, yang jelas, yang terang, dan dia bukan termasuk bid'ah khafiyah. Apa itu bid'ah khafiyah? Bid'ah yang samar. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya ya, tentang ta'rif bid'ah, pembagian-pembagian bid'ah. Di sana kita telah bahas ada yang namanya bid'ah khafiyah, bid'ah zahirah, bid'ah idhofiyah, bid'ah hakikiyah. Dan yang disebut dengan ahlul bidah di sini, ahlul ahwa, yang diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak bermajelis dengan mereka
yaitu bid'ahnya adalah bid'ah zahirah, bukan bid'ah khafiyah, atau bukan bid'ah yang samar-samar. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya bid'ah yang mereka kerjakan itu adalah bid'ah dalam masalah i'tiqad, bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam keyakinan mereka. Seperti misalnya bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah Rafidhah, bid'ah Qadariyah, bid'ahnya Mu'tazilah. Nah, ini adalah semua bid'ah dalam masalah i'tiqadiyah, bid'ah akidah, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Inilah yang mereka disebut dengan ahlul bid'ah. Artinya bid'ah mereka ini bukan bid'ah yang sembarangan, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berkaitan dengan keyakinan mereka. Sudah berkaitan dengan i'tiqad, apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Syekhul Islam rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasanya adapun bid'ah khafiyah, bid'ah yang samar-samar ini memang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan tidak luput darinya para a'immah. Para imam juga terkadang sekali-sekali terjatuh ke dalam kebid'ahan. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah zahirah, bukan. Apalagi bid'ah i'tiqadiyah, bukan. Akan tapi mereka, para a'immah ini, terkadang mereka jatuh pada bid'ah khafiyah, bid'ah yang tersembunyi, bid'ah yang samar, dikarenakan beberapa sebab, kata para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, sebab yang pertama yang menyebabkan para salaf, para a'immah dahulu sampai jatuh kepada kebid'ahan adalah mereka mengira suatu hadis itu sahih, padahal hadis itu adalah hadis yang dhaif, sehingga mereka mengerjakan suatu amalan dengan berlandaskan hadis yang dhaif. Maka dikarenakan hal tersebut mereka pun jatuh ke dalam bid'ah. Dan ini bid'ah khafiyah, bid'ah yang tersamarkan. Mereka kalau seandainya mengetahui bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, maka mereka tidak akan mengerjakannya. Kenapa mereka kerjakan? Karena mereka kira hadis ini adalah hadis yang sahih, makanya mereka mengamalkan. Ternyata setelah dikoreksi oleh para ulama yang lainnya, oh ini amalannya adalah amalan yang salah. Kenapa? Karena landasan hadis yang dijadikan pedoman dalam beramal tadi adalah hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan mereka salah dalam memahami dalil. Terdapat suatu dalil yang mereka salah dalam memahaminya, sehingga lahirlah suatu amalan tersebut yang mereka kerjakan. Dan ini dikoreksi oleh para ulama. Para ulama mengoreksinya, memberikan catatan, oh ini salah ini yang dilakukan oleh ulama ini. Kenapa? Karena beliau rahimahullah misalnya salah dalam memahami hadis Nabi ini, bertentangan dengan pemahaman para salaf misalnya, dan dia tidak tahu. Dan para a'immah juga manusia, jamaah yang Allah Ta'ala, tidak maksum, bisa salah. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan ro'yu, menggunakan pendapat mereka dalam memahami suatu dalil. Dalam mereka memakai ro'yu dalam mengatasi suatu permasalahan yang terdapat dalam agama. Kenapa? Karena mereka belum tahu dalilnya. Ya, mereka belum tahu dalilnya, makanya mereka gunakan akal mereka. Dan ternyata salah. Akhirnya jatuh pada amalan bid'ah.
Dan ini kata para ulama adalah uzur yang diterima. Ya, uzur yang sepertinya adalah uzur yang diterima. Kenapa? Karena bid'ah ini adalah bid'ah khafiyah, bid'ah yang tersamarkan. Yang mereka lakukan itu bukanlah dikarenakan sesuatu yang disengajakan, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan sengaja membuat amalan yang baru, bukan. Tapi pertama tadi karena mereka tidak tahu hadis itu hadis yang sahih. Mereka kira sahih padahal hadisnya dhaif. Yang kedua, mereka tidak mengetahui, salah dalam memahami suatu dalil. Yang ketiga, mereka tidak tahu ada dalilnya sehingga mereka gunakan akal mereka. Akhirnya mereka pun salah dan terjatuh dalam amalan bid'ah. Dan ini adalah sesuatu yang dimaafkan kata para ulama. Kenapa? Karena bukan dilazimkan, sekali-sekali saja, kadang-kadang gitu kan. Salah biasa manusia. Ya, oleh sebab itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini tidak disebut dengan ahlul bid'ah kalau seperti ini. Kenapa? Karena bid'ahnya bid'ah khafiyah. Adapun ahlul bid'ah, bid'ahnya adalah bid'ah yang zahirah, bid'ah yang jelas dan lebih spesifik lagi dia dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Oleh sebab itu tidaklah setiap orang yang melakukan kebid'ahan lantas disebut pelakunya dengan ahlul bid'ah. Tidaklah setiap orang yang melakukan kebid'ahan lantas kita sebut pelakunya dengan ahlul ahwa. Kemudian kita katakan antum termasuk orang yang masuk dalam 72 golongan yang diancam dengan neraka. Kenapa? Karena ngerjakan bid'ah. Ini suatu yang kurang tepat. Kenapa? Karena bisa jadi bid'ah yang dia kerjakan adalah bid'ah dalam perkara juz'iyah, bukan bid'ah dalam masalah usul, bukan bid'ah dalam masalah pokok. Dan yang masuk dalam 72 golongan yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya umat ini terpecah menjadi 73 firqah, 73 kelompok, 72 diancam neraka, satu yang dijanjikan surga kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masuk dalam 72 firqah ini kata para ulama adalah yang mana bid'ahnya ini berkaitan dengan masalah usul. Bid'ahnya berkaitan dengan masalah i'tiqad, dalam masalah akidah. Dan ini yang dibahas oleh para ulama. Seperti bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Syiah, Qadariyah, Jahmiyah, atau mereka yang meyakini bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui perkara yang gaib, atau mereka meyakini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup sampai sekarang seperti hidupnya kita pada hari ini. Ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah i'tiqad. Yang inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diancam masuk dalam 72 golongan yang disebut oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 72 golongan ini diancam dengan neraka. Ingat, ini bab wa'id. Apa itu wa'id? Wa'id itu ancaman. Di sana ada wa'ad, kemudian ada wa'id. Apa itu wa'ad? Wa'ad itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah pasti Allah Subhanahu wa taala penuhi, pasti. Tidak mungkin Allah tidak penuhi janjinya. Seperti misalnya janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, beriman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya yang dia kerjakan pada masa lalu. Ini janji Allah, dan itu pasti Allah penuhi, asalkan syaratnya dipenuhi juga. Dia beribadah haruslah orang yang mentauhidkan Allah, harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah pasti dipenuhi. Allah juga berjanji bahwasanya seorang yang menuntut ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan jalan baginya
untuk masuk dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Tidak mungkin Allah selisihi janjinya, tidak mungkin. Ini akidah kita, keyakinan kita. Ini bab wa'ad. Adapun wa'id, jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah ancaman. Dan ancaman dari Allah tabaraka wa ta'ala bisa jadi Allah penuhi, bisa jadi tidak Allah penuhi. Tahta masyiatillah, terserah Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang melakukan kemaksiatan diancam oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diancam dengan neraka, diancam dengan banyak hal misalnya. Maka ancaman ini tidak harus Allah penuhi. Bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan dia, kecuali dosa syirik. Adapun dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik, Allah tabaraka wa ta'ala bisa ampunkan. Kalau Allah mau ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah mau azab, Allah azab. Ini bab apa? Wa'id. Bab ancaman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga dengan 72 golongan ini yang diancam oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk masuk ke dalam neraka. Apakah pasti masuk neraka? Tunggu dulu. Bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan. Maka jangan buru-buru jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ahlul bidah pasti masuk neraka. Tunggu dulu. Ingat, ampunan Allah, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Allah Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah tabaraka wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Ya subhanallah. Ini kita katakan tadi bahwasanya yang 72 golongan ini dia adalah berkaitan dengan i'tiqad. Ya, bid'ahnya berkaitan dengan masalah keyakinan, dan mereka diancam dengan neraka Allah, diancam dengan neraka. Artinya di sini ya, bid'ah ini bukanlah bid'ah juz'iyah ya. Bukanlah bid'ah seperti ikut maulid ya, seperti tahlilan, yasinan ya. Maka ini adalah sesuatu yang berbeda tentunya, karena bukan berkaitan dengan i'tiqad. Kemudian jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi anda dan antum semuanya. Ahlul ahwa atau ahlul bidah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang dia berkaitan dengan masalah usul, dalam masalah akidah, bukan dalam masalah juz'iyah. Wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa, dalam hal ini adalah dia merupakan pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana seorang Ahlus Sunnah maka tidak pantas bagi mereka untuk duduk bermajelis dengan ahlul bidah. Tidak pantas bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bermajelis dengan ahlul ahwa, dan tidak pantas bagi Ahlus Sunnah untuk berteman dengan mereka. Kenapa hal ini? Dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al arwahu junudul mujannadah fama ta'arafa minha intalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sesungguhnya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok. Maka ruh-ruh yang saling mengenal maka akan akrab antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan ruh-ruh yang tidak saling kenal, wa ma tanakara minha ikhtalafa, maka mereka akan ikhtilaf, ya, ikhtilaf, berselisih, ikhtalafa.
ya mereka ndak bisa bareng-bareng gitu. Ya, kenapa? Karena ndak cocok, berbeda. Berkata Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala anhu, bahwasannya yang berkaitan dengan hadis Nabi riwayat Bukhari tadi adalah isyarat yang menunjukkan kesesuaian tipe orang yang berteman ini. Mereka mesti sesuai antara satu dengan yang lainnya, baik itu antara bagus dan buruknya, ya, baik atau rusaknya. Yang mana orang-orang yang baik tentulah mereka merindukan teman-teman yang setipe dengannya. Begitu juga dengan orang-orang yang buruk hatinya, yang rusak hatinya, dia pun akan suka kepada orang-orang yang semisal dengannya. Jadi saling kenalnya antara ruh itu, kata beliau rahimahullah ta'ala anhu, ini terjadi sesuai dengan tabiat yang ada pada mereka, baik ruh tersebut maupun ruh temannya. Artinya ruh yang baik mereka akan bersama dengan ruh-ruh yang baik. Adapun ruh yang buruk maka akan berkumpul dengan yang semisal dengannya pula. Dan ini adalah tipe-tipe ruh tersebut yang mereka saling mengenal, sehingga dengannya mereka akan saling akrab. Dan apabila mereka tidak setipe, tidak sama, maka mereka tidak akan saling cocok, kata beliau rahimahullah ta'ala anhu. Ya, maka di sini jamaah yang Allah taala kita lihat, ya, orang soleh mau ndak berteman dengan orang buruk? Ndak mau. Orang soleh yang rajin ke masjid, rajin ikut majelis ilmu, mau ndak ngumpul sama para pezina? Mau ndak ngumpul dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan di jalan? Mau ndak kira-kira? Ndak mau, ndak senang, ndak cocok. Ya. Duduk dengan orang-orang yang subhanallah suka maksiat, ya, maka ndak ada kesesuaian. Beda misalnya dengan orang yang sama setipe dengannya. Ahlus sunnah misalnya mau ndak duduk dengan orang yang LGBT? Antum mau ndak ngumpul sama para gay? Mau? Ndak mau lah. Dengarnya aja udah geli ya. Baru dengar aja udah jijik, Ustaz. Gimana mau duduk bareng? Tapi ternyata orang yang sama setipe ini mau. Ya, inilah ya yang dimaksud dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tadi, al arwahu junudul mujannadah. Ya, ruh itu bersama atau dengan kelompok-kelompoknya. Ya, ruh itu bagaikan junud, pasukan-pasukan yang mengelompok gitu. Maka di sini tidak mungkin ahlu sunnah berteman baik dengan ahlul bidah, tidak mungkin, mustahil. Dan hendaklah mereka pun menghindari bermajelis dengan ahlul bidah ini. Hal ini dikarenakan dengan bermajelis bersama mereka maka akan menjadi fitnah. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya duduk bermajelis dengan ahlul bidah ini bagaikan seseorang yang dia duduk bareng-bareng dengan orang yang memiliki penyakit kulit. Yang mana penyakit kulit ini merupakan suatu penyakit yang mudah sekali untuk jangkit, untuk tersebar. Bahkan para atibba, para tabib, para dokter mengatakan dia bisa berpindah jangkit cuman karena udara. Nah, maka begitu juga dengan bid'ah tersebut. Antum duduk dengan ahlul bidah bareng-bareng, ini sama dengan antum duduk dengan orang yang berpenyakit kulit tadi. Cepat nyebarnya, cepat terjangkit. Atau mungkin kita katakan pada hari ini sama dengan duduk dengan orang yang sakit corona gitu kan. Mau antum duduk sama orang-orang corona, pergi ke Sudarso gitu kan, mana sih ruang khusus corona, duduk bareng yuk. Mungkin kalau ada di sini aja satu takut bubar semuanya. Kenapa? Jangkit Ustaz, takut bahaya. Ya begitulah kira-kira orang yang duduk bersama dengan ahlul bidah. Ahlul bidah itu tadi kayak orang sakit corona itu ya.
Ya, perumpamaannya seperti itu dalam hal apa? Penyebarannya. Dalam hal penyebaran kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh ahlul bidah tersebut. Cepat sekali menyebarnya, cepat sekali menjangkitnya, itu cepat jamaah yang milik Allah Taala. Makanya tadi kalau orang sakit corona itu kan ada protokol. Protokol yang harus dipenuhi biar apa? Biar aman gitu kan, tidak kena penyakit badan ini. Di antaranya tadi pakai masker, kemudian cuci tangan gitu ya. Ini protokol kesehatan untuk tidak, ya dengannya diharapkan tidak kena corona gitu kan, karena bahaya. Katanya bahaya. Lalu di sana juga ada protokol dong tentunya. Ya, protokol untuk tidak terkena bid'ah. Apa itu? Ya, di antaranya adalah tidak duduk bareng-bareng mereka. Ya, tidak duduk bareng dengan ahlul bidah ini, ahlul ahwa ini. Kenapa? Bahaya. Sebagaimana kita takut kena corona, kita juga takut kena bid'ah ini. Ya, kita takut, ngeri jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaklah kita berikan perhatian yang dapat merusak agama kita ini. Ya. Sesuatu yang dapat merusak agama kita ini, hendaklah kita berikan perhatian yang lebih dibandingkan cuman kerusakan badan semata. Tadi sakit corona ini rusaknya rusak apa sih? Penyakit-penyakit apa sih? Penyakit kolbu atau penyakit badan? Penyakit badan. Kita hati-hati luar biasa, subhanallah. Silakan, tidak masalah. Tapi hendaklah terhadap sesuatu yang dapat membahayakan kolbu kita, ini kita lebih lagi selektif, lebih lagi berhati-hati. Kenapa? Karena dampaknya bisa lebih besar daripada hanya sekadar penyakit badan semata. Ini jamaah milik Allah Taala. Kita perhatikan tuh kolbu kita. Jangan cuma sibuk memperhatikan badan saja. Kita benar-benar jalankan protokol agar tadi tidak terkena bidah, tidak terkena maksiat. Sebagaimana kita jaga protokol agar tidak kena penyakit badan gitu kan. Ini penting jamaah milik Allah Taala. Ini pelajaran bagi kita. Jangan cuman penyakit badan, subhanallah luar biasa dia takutnya. Penyakit kolbu santai aja, biasa, nggak ada takut-takutnya. Jangan kayak gitu. Ini seperti orang munafik kalau seperti itu. Ya. Orang munafik itu apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kata Allah Taala. Kalau kalian melihat tubuh mereka, maka kalian akan merasa takjub dengan tubuh mereka. Kenapa? Karena sibuk tuh melihara badannya. Sedikit-sedikit dicek terus, sedikit-sedikit periksa terus. Takut apa? Takut mati gitu kan? Diperiksa terus. Tapi masalah kolbunya mereka tidak perhatian. Ya, ini keliru jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, maka hendaklah kita tidak bermajelis dengan ahlul bidah ini. Kenapa? Karena bahaya, takut. Ya, takut terkena syubhat. Ya, takut terkena penyakitnya, itu bahaya. Begitu juga hendaklah tidak berdebat dengan mereka. Apalagi kalau debatnya debat live gitu kan. Debatnya di medsos, debat dengan ahlul bidah, dengan ahlul ahwa di Facebook. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena ini yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya. Untuk apa? Untuk menyebarkan bid'ah mereka. Untuk menyebarluaskan kebid'ahan yang mereka lakukan tersebut kepada ahlu sunnah, agar ahlu sunnah terkena apa? Terkena subhat. Ya, terkena subhat. Ini pada dasarnya mereka, ya makanya di sini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memasukkan larangan duduk dengan bermajelis dengan ahlul bidah ini bersamaan dengan larangan berdebat, ya, khusumah wal jidal wal mira tentang masalah agama bersama dengan ahlul bidah. Kenapa? Karena ini yang ditunggu-tunggu oleh ahlul bidah. Untuk apa? Untuk menyebarkan kebid'ahan mereka. Kapan ya ahlus sunnah mau diajak debat? Kalau bisa debat disaksikan oleh jutaan mata.
Kalau sudah mau, ya udah menang mereka. Bagaimana bisa imam Ahlussunnah, dai Ahlussunnah misalnya, itu didudukan bersama dengan ahlul bidah? Ini aja sudah kalah kita. Bahasa mau disamakan sih, ini dai ahlul bidah dengan dai yang menyeru kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Akhirnya nanti moderatornya kasih waktu 30 menit untuk ahlul bidah ini bicara. Ngomonglah dia 30 menit, nyampaikan 100 subhat. Subhat pertama ini, kedua ini, ketiga ini, sampai 100. Silakan jawab tentang subhat-subhat ini. Ini sudah disaksikan oleh jutaan mata ini, live, Masya Allah. Kemudian diberi kesempatan untuk dai Ahlussunnah tadi 30 menit juga untuk menjelaskan kebid'ahan mereka. Cukup tidak kira-kira? Tidak cukup. Karena untuk menjelaskan butuh waktu, untuk bantahnya butuh waktu. Apalagi yang dengarkan ini kan kebanyakan orang awam. Oh iya ya, benar juga ya, benar juga ya. Akhirnya dari 100 subhat baru dijawab 20, 80-nya sisa di palak mereka. Makanya ini diantara adab berdebat tadi adalah hendaklah debat dengan ahlul bidah itu dilakukan secara tertutup. Kalau benar dia menginginkan hidayah, ingin kebenaran, silakan. Kalau antum mau kebenaran, benar-benar ingin kebenaran, dan telah kita sampaikan di antara rukun dalam berdebat itu apa? Orang yang berdebat, orang yang diajak debat itu haruslah mereka yang benar-benar menginginkan kebenaran, bukan cuma untuk menyebarkan kebid'ahan mereka saja. Ini tidak mau mereka. Kalau diajak cuma berdua saja di hadapan mereka, kitab-kitab ulama, mereka tidak mau. Kenapa? Karena tidak bisa menyebarkan fitnah-fitnah mereka. Makanya ini diwanti-wanti oleh para ulama, diingatkan, ayo ahlus sunnah, ya ahlus sunnah jangan mau terjebak dengan propaganda atau makar yang dibuat oleh ahlul bidah ini. Karena sesungguhnya apa? Mereka ahlul bidah tersebut, mereka mau bid'ah itu hanya cuman dalam rangka ingin apa? Ingin pembenaran saja. Bukan cari kebenaran, bukan. Tapi apa? Ingin pembenaran, ingin menyebarkan bid'ah di kalangan ahlus sunnah. Ya, ini harus jeli menilainya. Jangan mau terpancing. Ya. Kadang kalau orang awam, ini mana sih ini ustadz ini kok tidak mau debat terbuka gitu kan? Kita udah paham, ustadznya paham gitu kan? Ustadznya tahu ini, makanya tidak diladenin gitu. Nanti apa? Disebarkan subhat-subhatnya. Itu subhat itu luar biasa jamaah, menyambarnya luar biasa. Sebagaimana penyakit, kalau udah masuk mudah, nyembuhkannya susah gitu kan. Masuknya gampang saja itu. Mau terapinya kadang butuh waktu, 1 pekan tidak cukup, bahkan bisa 1 bulan. Sakitnya cuman sebentar aja, hujan-hujannya bentar ya, tidak lama. Demamnya 1 minggu. Insya Allah, penyakit udah masuk gampang. Keluarnya ini butuh waktu gitu. Begitu juga dengan subhat, dan subhat ini termasuk penyakit kolbu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala anhu, yang dia harus tepat terapinya. Makanya jangan cari penyakit gitu kan. Jangan cari penyakit. Dan nasihat para ulama bahwasanya kalau di sana terdapat fitnah, ya maka apakah kita datangi? Tidak. Kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Makanya nanti di akhir zaman, apabila Dajjal keluar, apa amanah Nabi yang mulia SAW, perintah Nabi yang mulia SAW, petunjuknya apa? Tinggalkan, pergi sejauh-jauhnya. Pergi. Dajjal masuk Pontianak, antum pergilah hijrah ke Sintang ya. Jangan tunggu, jangan dari Sintang malah datang Pontianak, pingin lihat Dajjal, mau selfie sama Dajjal gitu kan. Ini rusak ini. Ini fitnah bukan didatangi, akan tapi untuk apa? Dijauhi. Ya, fitnah itu dijauhi. Nah, kita azan dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala anhu mengingatkan kepada kita tentang bahayanya duduk dengan ahlul bidah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala anhu, seseorang yang bermajelis dengan ahlul bidah, setidaknya dia akan mendapatkan 3 keburukan. Yang pertama adalah dia akan menjadi fitnah bagi orang lain. Yang kedua, hatinya akan bisa terkena subhat sehingga akan terjerumus pada pemikiran yang sesat. Kemudian yang ketiga, diancam dengan neraka Allah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala anhu mengingatkan kepada kita 3 hal ini, jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana 3 hal ini tidak akan lepas bagi orang yang bermajelis dengan ahlul bidah tadi. Pertama tadi adalah dia akan menjadi fitnah bagi orang lain. Nah, mungkin dia adalah orang yang memiliki keilmuan yang cukup. Dia adalah orang yang alim misalnya. Dia bisa memilih dan memilah mana perkara yang benar, mana yang salah. Dia aman insya Allah. Tapi dengan duduknya dia, bermajelisnya dia dengan ahlul bidah tadi, dan dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh orang yang awam, maka ini akan menjadi fitnah. Tuh lihat Ustadz Fulan duduk dengan Ustadz ini, artinya sama dong pemahaman mereka ini. Tuh lihat Ustadz Fulan foto bareng, berpelukan, gandengan tangan. Boleh enggak? Boleh saja sebenarnya, tapi dikhawatirkan menjadi fitnah. Khawatirnya menjadi fitnah bagi kaum muslimin yang awam. Oh, artinya benar nih pemahamannya. Oh, artinya aman nih, tidak masalah, tidak ada bedanya. Ini jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendak kita hati-hati gitu kan. Oh, ini subhanallah, ini kan santri, ini kan menuntut ilmu, hafal Quran, yang mondok di pondok salaf gitu, udah lama belajarnya. Ternyata duduk bareng dengan ya tokoh-tokoh tokoh-tokoh ahlul bidah misalnya. Akhirnya orang-orang awam ini yang jadi masalah gitu kan. Antum mungkin ya enggak apa-apalah, kita saudara kita muslim gitu kan. Mungkin antumnya enggak masalah, tapi sewaktu difoto, diekspos, di-share, ini jadi masalah jamaah. Jadi fitnah di kepala kaum muslimin yang awam. Seolah-olah itu sama nih ustadz-ustadz ini. Makanya kita dapati sebagian atau dai-dai ahlus sunnah ini mereka sangat selektif sekali. Ya, mereka sangat berhati-hati dalam masalah seperti ini. Kenapa? Karena khawatir malah nanti menjadi sumber fitnah. Itu kan ustadz salaf kayak gitu. Itu kan penuntut ilmu salaf, itu kan alumni Madinah kan kayak gitu. Itu alumni Lipia tuh. Oh, itu alumni STDI Jember misalnya. Oh, itu alumni ST Ali bin Abi Thalib. Kok kayak gini ya? Kok duduk bareng-bareng ini ya? Kok ngajar di tempat ini ya? Gitu kan? Oh, jangan-jangan tempat itu benar. Padahal tempat yang dia ngajar di sana merupakan markasnya ahlul bidah misalnya. Markasnya kelompok yang suka menyerang dakwah sunnah. Dia duduk di situ bareng, ngopi bareng. Ini kan jadi fitnah. Sehingga ikhwah beranggapan oh, enggak apa-apa tuh belajar di sana. Padahal dia cuma ngajar satu pelajaran, yang lainnya dai-dai yang tidak benar gitu kan. Ustadz-ustadznya bermasalah Pak pada akidahnya, masalah dengan manhajnya. Kenapa? Gara-gara orang ini ya. Ini jamaah
Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir apa? Jadi fitnah bagi orang lain walaupun dianya aman. Walaupun dia tidak terkontaminasi dengan pemahaman tersebut misalnya. Tapi yang masalah adalah bagi orang-orang awam yang melihat. Ini yang pertama. Apabila dia duduk dengan ahlul bidah, maka bisa jadi dia akan menjadi sumber fitnah bagi orang lain. Kemudian yang kedua, apabila dia duduk bermajelis dengan ahlul ahwa, apabila dia duduk bermajelis dengan ahlul bidah, maka subhat tadi akan masuk ke dalam hatinya. Subhat tadi akan masuk ke dalam kolbunya, masuk ke dalam hatinya, sehingga dia pun terjerembab dalam kesesatan tersebut. Awalnya cuman duduk-duduk bareng aja lah, saudara sama muslim gitu kan, cuman ngobrol-ngobrol bareng saja, cuman saling bertukar pendapat saja. Sekali, sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, setahun terus seperti itu. Akhirnya yang awalnya dia berdakwah mengajak manusia kepada sunnah, akhirnya dia menjadi musuh dakwah, malah mengajak orang untuk memusuhi dakwah sunnah. Kenapa? Karena hatinya sudah terkontaminasi. Dan yang seperti ini banyak jamaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu Nafi bin Azraq? Nafi bin Azraq ini adalah tabi'in, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ini tabi'in degil ini. Siapa gurunya? Ibnu Abbas. Siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas? Orang yang didoakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling faham tentang tafsir, didoakan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini Nafi bin Azraq, muridnya Ibnu Abbas. Antum siapa guru antum? Siapa guru antum? Ini gurunya Ibnu Abbas ini. Ya, guru dia Ibnu Abbas. Tapi dia subhanallah bandel jamaah. Suka duduk-duduk bareng dengan orang Khawarij. Kalau istilah kita suka ngopi bareng lah ya. Mungkin kalau sekarang ngopi bareng orang-orang Khawarij. Ngumpul bareng ngopi aja gitu kan. Dia ini suka ngumpul nih bareng orang-orang Khawarij. Mungkin awalnya tujuannya hanya untuk apa? Mau menasihati. Guru anak kan Ibnu Abbas. Orang Khawarij ini gampang lah. Awalnya mau nasihati. Tadi kita katakan sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, setahun. Dan ini sudah dinasihati oleh para ulama. Tapi masih terus saja ya Nafi bin Azraq ini ya bermajelis dengan orang Khawarij. Akhirnya jadi bagian orang-orang Khawarij tersebut. Bahkan menjadi pentolannya. Jadi pembesar Khawarij. Ini muridnya Ibnu Abbas. Maka antum jangan pernah merasa aman dengan fitnah. Aduh, Anda kan sudah belajar Ustaz, belajar manhaj sudah berapa tahun? Alhamdulillah. Kalau cuma subhat-subhat kecil kayak gitu aman lah insyaallah. Tunggu dulu. Ya, jangan pernah merasa aman jamaah. Jangan pernah merasa aman. Ini muridnya Ibnu Abbas. Dan kayak gini banyak. Anak dulu pernah ya ingat disampaikan oleh guru kita, ada doktor lulusan Universitas Islam Madinah. Dia mengadakan penelitian tentang Syiah. Kemudian dia melakukan penelitian itu, pergi langsung ke Iran, mau melihat secara langsung gitu. Benar enggak nih? Ini doktor S3 loh, S3 ke Iran meneliti Syiah. Dan ini udah diingatkan oleh para ulama, jangan hati-hati, bahaya, fitnah. Tapi dia bandel. Kemudian lama tidak terdengar kabar tentangnya, dan waktu muncul kabar ternyata sudah menjadi
tokoh Syiah. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari yang demikian. Ini bahayanya bermajelis dengan ahlul bidah. Atau jangan merasa aman. Itu tadi dokter, itu muridnya Ibnu Abbas, Nafi bin Azraq. Lalu bagaimana dengan ana? Bagaimana dengan antum? Apakah kita lebih hebat dari mereka? Tidak, jamaah. Ya, hati-hati. Ya, jangan menganggap remeh. Awalnya ngumpul dulu gitu kan, ngumpul bareng dulu, niatnya ingin memberikan nasihat dengan ahlul bidah. Kemudian ternyata ahlul bidahnya kok baik ya, kok akhlaknya bagus ya, kok bacaan Qur'annya subhanallah menyentuh di hati ya, kok ucapannya lembut sekali, kok banyak akhlak-akhlak mulia yang dia punyai. Akhirnya terus seperti itu, kayaknya orang kayak gini tidak mungkin salah lah. Ini kan orang ini subhanallah perkataannya lembut, suka amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya apa? Mau bantah ndak enak. Mau bantah ndak enak nih. Kemudian jadi muazanah. Ya ini benar, sana juga benar. Ndak berani disalahkan. Kenapa? Ya udah sering ditraktir kan. Dinikahi pula dengan anaknya ya. Insyaallah berat tuh. Ya. Akhirnya muazanah. Kemudian tidak lama malah memerangi dakwah sunnah. Wa iyyazubillah. Ini dampak yang kedua, yaitu apa? Bisa jadi dia akan terjerumus dalam kesesatan dan malah akan berbalik memusuhi dakwah yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala anhu, maka bisa jadi dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena 72 golongan ini mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bab wa'id. Ingat bab wa'id. Ini jamaah yang milik Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri tentang bagaimana bahayanya seseorang yang duduk bermajelis dengan ahlul ahwa tadi. Dan tiga hal ini adalah sesuatu yang sangat bahaya bagi kita, ya bagi ana dan bagi antum semuanya. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi kita akan jatuh ke dalam subhat tersebut. Dan orang-orang yang nyebar subhat itu banyak sekali. Banyak orang yang nyebar subhat. Ahlul bidah yang dia menyebarkan kebidahannya itu banyak. Ya. Bahkan di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu memimpin di Madinah, ini pernah didatangi oleh seorang lelaki dari Irak. Orang ini datang ke Madinah dari Irak, kemudian bawa subhat. Dia datangi majelis-majelis siapa? Majelis-majelis orang awam. Dia datangi, ditanyakan. Nanti pada hari kiamat, dia kenalkan dulu ya, saya dari Irak, mau bertanya. Dia sengaja nih datangi orang-orang yang awam. Dia nggak datang kepada Umar, dia tidak datang kepada Utsman, dia tidak datang kepada Ali bin Abi Thalib, tidak datang kepada Ibnu Abbas, tidak datang kepada Ibnu Mas'ud, tidak datang pada Mu'adz bin Jabal. Akan tapi yang didatangi siapa? Orang-orang sahabat-sahabat yang awam gitu kan. Karena sahabat ini kan juga bertingkat-tingkat jamaah milik Allah Taala. Tidak semuanya keilmuannya sama dengan Ibnu Abbas. Tidak semua keilmuannya sama dengan Mu'adz bin Jabal. Beda-beda. Masing-masing memiliki spesialisasi yang mereka miliki. Ada yang mereka jago memimpin perang, ada yang ditugaskan untuk mengajarkan Quran, ada yang ditugaskan untuk berdakwah. Ya beda-beda. Dan di Madinah pun tidak semua tingkatannya, tidak semuanya keilmuannya sama dengan Ibnu Abbas, tidak, beda-beda. Ini dia datang ini, pilih sengaja orang-orang yang awam. Kemudian dia tanyakan, saya dari Irak katanya.
oh ada orang dari Irak nih mau bertanya. Ya apa mau kamu tanyakan? Kemudian dia bilang, apa benar nanti pada hari kiamat orang yang telah dibangkitkan nanti akan berbicara dengan Allah? Kemudian nanti bicaranya pakai bahasa apa? Dia orang awam kan bingung. Bagaimana bicara dengan Allah? Allahnya bicara gimana? Bingung. Akhirnya gemparlah Madinah, jamaah dengan Allah Taala. Hingga berita ini sampai ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya oleh Umar dipanggil orang ini, suruh cari, panggil. Kata Umar, apakah engkau memiliki pertanyaan? Ana dengar antum ini bikin ribut di Madinah ini, ribut satu kota gara-gara antum ini. Apa pertanyaan kau? Dia bilang, pertanyaan saya, ya Amirul Mukminin, apakah nanti pada hari kiamat orang yang meninggal ini akan dibangkitkan dan akan berbicara dengan Allah? Ya, kata Umar. Kemudian bagaimana dia berbicara? Bagaimana Allah berbicara? Allah akan berbicara dengan kemuliaannya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mengetahui. Atau mau memakai bahasa apapun, Allah Tabaraka wa Ta'ala faham. Udah, selesai, jelas. Jelas. Masih ada subhat? Udah jelas, udah. Kemudian Umar panggil, tukang cambuk sini. Buka bajunya. Kemudian dicambuk oleh Umar. Ya, dicambuk orang tersebut. Kenapa? Ini kamu saya cambuk karena engkau bertanya bukan kepada Umar, bukan bertanya kepada Utsman, bukan bertanya kepada Ali, bukan bertanya kepada Ibnu Abbas, bukan bertanya pada para ulama. Maksud antum apa nih tanya kepada orang-orang awam? Mau nyebar subhat. Ini hukumannya. Kemudian Umar juga perintahkan untuk buka tuh imamah, buka imamah antum. Dicambuk lagi kepala, ping ping gitu kan. Ini cambukan ini. Yang kedua ini untuk apa? Untuk kepala antum nih. Masih ada enggak subhatnya? Udah enggak ada lagi katanya. Akhirnya dia pulang ke Irak. Kemudian berlalulah masa, meninggal Umar, meninggal Utsman, hingga pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada waktu itu muncul nih orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij di Irak yang mereka mengumpulkan pasukan untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Diajak orang ini tadi. Dia bilang, kami juga orang-orang yang banyak sobat nih di kepalanya. Yuk kita datangi Ali bin Abi Thalib. Ya, kita perangi. Kemudian dibukanya bajunya, dibukanya imamahnya. Kemudian dia katakan, sungguh punggungku dan kepalaku udah dididik oleh Amirul Mukminin. Udah tobat, tak berani lagi. Ya, ini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini didikan Umar luar biasa ya. Kalau orang hari ini kayak ada Umar nih, subhanallah. Nah, ini atak dulu gitu kan. Habis. Tapi manfaat jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, jerak dia tidak berani lagi. Nah, ini bahaya duduk dengan ahlul bidah, ahlul ahwa, dan berteman dengan mereka. Dan ingat, teman itu akan sangat berpengaruh bagi diri kita. Teman akan mempengaruhi akidah kita. Teman akan mempengaruhi adab kita. Teman akan mempengaruhi akhlak kita. Teman akan mempengaruhi cara bicara kita. Teman akan mempengaruhi bagaimana gaya hidup kita. Ini pengaruh teman bahaya. Dan antum jangan berteman tuh dengan ahlul bidah, bahaya sekali. Pengaruhnya sangat luar biasa. Dan ini pengaruh teman itu luar biasa memang. Ya, kita lihat jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapa banyak remaja-remaja yang duduk di bangku SMP, di bangku SMA. Ini orang baik, subhanallah. Orang yang dia rajin ke masjid gitu, rajin sholat. Kemudian kuliah, salah pilih teman, masuk di tempat kuliah yang lingkungan berbeda, lingkungan yang baru. Dan yang lebih parahnya, dia salah bergaul ya, salah pilih teman. Temannya teman yang pikirannya rusak, akidahnya rusak, gaya hidupnya rusak.
Dan dia berteman dengan orang itu, tiap hari dengarkan kuliah gratis dari dia, tiap hari diceramahkan kan, teman gitu. Dan tiap hari dia bergaul dengan orang seperti ini, sehingga jadilah dia yang awalnya tadi pemuda yang adabnya baik, akhlaknya baik, mulai rusak. Ucapannya menjadi rusak, akhlaknya rusak. Awalnya rajin ke masjid, menjadi malas ke masjid. Awalnya dia sopan dengan orang tuanya, menjadi suka melawan dengan orang tuanya. Berubah kehidupannya, berubah kesehariannya. Karena apa? Karena teman yang rusak tadi. Teman yang rusak yang akhirnya apa? Merusak pemuda ini, jamaah milik Allah Taala. Akhirnya dia pun rusak, jadi suka tawuran gitu kan, tidak punya adab ngomongnya, bahkan jadi pemikiran-pemikiran yang rusak pun masuk gitu, pemikiran khawarij masuk, ya, tukang bom jadinya kan ya. Ini karena rusak temannya, ini salah milih teman yang menjadi kelompok-kelompok teroris gitu kan, takfiri, kafir sana kafir sini gitu kan, semua orang dikafirkan sama dia. Bahkan mengerjakan kesyirikan yang besar. Karena apa? Karena temannya, ya, karena pengaruh temannya. Apalagi zaman sekarang nih, subhanallah, zaman medsos, 24 jam tuh berteman, ya, 24 jam satu grup dengan orang yang rusak, udahlah di WhatsApp-nya. Dan ini luar biasa sekali merusaknya jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, maka wahai kaum muslimin, wahai para pemuda Islam, kalau antum ingin melihat bagaimana kualitas keimanan antum, lihat siapa teman-teman antum. Lihat tuh antum gabungnya di grup apa-apa saja. Karena apa? Karena seorang tidak mungkin mau berteman, tidak mungkin mau gabung dengan grup yang tidak sama dengan dirinya. Kalau tidak sama, tidak akan mau berteman, tidak akan mau tuh gabung di grup itu. Tadi Anda bilang, antum mau gabung di grup lesbi, di grup homo. Mau ada grup homo gitu kan, grup LGBT. Mau antum gabung, join. Ada yang ngirim ini, ngirim apa? Tautan. Mau antum gabung? Tidak, ya bahaya. Tidak mau. Kenapa? Karena beda dengan kita gitu kan. Kita tidak kayak gitu. Ya, jangan ya, itu udah diingat kata orang, jangan. Dan itu ada jamaah, kota kita tuh ada kayak gitu tuh, masya Allah. Karena kemarin dapat laporan dari teman, udah nikah, istrinya dokter, kemudian mendapatkan suatu kejanggalan, udah nikah bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Akhirnya Allah Taala tunjukkan, tidak sengaja terbuka grup HP-nya dan didapati sesuatu yang mengejutkan sekali. Suaminya ternyata suka dengan sesama jenis. Subhanallah. Akhirnya cerai, udah pisah. Pisah, subhanallah. Padahal dokter loh istrinya, kontaknya ada sama anak. Itu masya Allah ya, ada ternyata yang seperti itu. Ya, mungkin tadi ya kita ndak sama kan, beda. Ditawarkan grup kayak gitu pun ndak akan mau, nolak ya, jangan. Walaupun seseorang tadi tidak ikut melakukan perbuatan buruk seperti apa yang mereka kerjakan, apabila seseorang benar-benar membenci keburukan, benar-benar membenci kemaksiatan temannya itu, tentulah keimanannya menuntun dia menolak untuk berada satu kelompok atau satu majelis dengan orang-orang yang seperti itu. Pasti akan ada sesuatu yang menolak dari dalam diri kita. Walaupun tadi antum kan cuma satu grup, ya, cuma satu grup toh tidak masalah kan, orangnya di mana, antum di mana. Mau enggak gabung? Enggak mau lah. Anda kan masih normal gitu ya.
ya, di grup tukang zina gitu, grup pezina atau grup ya kayak gitu lah. Mereka akan bareng dengan komunitasnya. Orang yang suka sepak bola, ada tuh grup sepak bola. Suka mana, ada grup mana, gitu kan? Yang suka motor besar, ada grupnya. Masing-masing ada kelompoknya. Al-arwahu junudun mujannadah. Ya, ruh itu bagaikan pasukan yang dia berkelompok-kelompok. Ada tipe-tipenya gitu kan, berkumpul bersama-sama mereka. Kemudian jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Muallif di sini rahimahullahu taala anhu menjelaskan dari syarah kitab usul sunnah ini tentang adanya syubhat yang banyak beredar tentang sesuatu yang berkaitan dengan bermajelis dengan ahlul bidah, bermajelis dengan ahlul ahwa. Ada ungkapan yang sering kita dengarkan bahwasanya silakan, ya tidak apa-apa tuh, ambil aja ilmu semuanya, kebaikan tidak apa-apa. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. Ya. Dia bilang apa? Ini kebaikannya ambil, kalau ada keburukan dibuang. Ya. Benar tidak ungkapan ini? Benar atau salah ini? Benar tidak Wahyudi? Kalau masalah dunia? Betul. Yang salah? Masalah agama. Kalau masalah agama? Tidak boleh, ya. Ambil baiknya, buruknya dibuang. Salahnya di mana tuh? Salah orangnya. Salah orangnya ya. Jamaah yang Allah tabaraka wa taala, ketahuilah bahwasanya kita dalam beragama ini ada kaidah. Begitu juga kita dalam hal bersosialisasi dengan manusia itu pun ada kaidahnya. Maka tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Ini yang disebut dengan hikmah. Antum hikmah adalah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak kita tempatkan kaidah agama dalam masalah dunia, begitu juga masalah dunia, kaidah dunia kemudian digunakan di sana dalam masalah agama. Tidak boleh kita beragama pakai kaidah sosial. Ini kaidah benar, tapi dalam masalah sosial, bermasyarakat. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Kalau antum berteman dengan orang, bermuamalah, silakan seperti itu. Jangan suuzon dengan manusia gitu kan. Ya. Jangan suuzon. Jangan berprasangka buruk dengan seseorang. Tidak boleh tuh. Karena hukum asalnya apa? Orang itu tidak salah gitu kan. Sebagaimana dalam kaidah usul gimana? Ada yang ingat? Apa dik? Al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asal orang itu tidak salah ya. Asas praduga tidak bersalah gitu kan. Ini masalah sosial. Itu tidak boleh mengatakan suuzon nih, jangan-jangan dia penjahat nih, jangan-jangan dia pencuri, jangan-jangan perampok gitu, tidak boleh. Adapun dalam masalah agama, kita juga ada kaidah. Ya, dalam masalah agama pun ada kaidahnya jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala anhu, inna hadzal ilma dinun. Sungguhnya agama ini sungguhnya ilmu itu adalah agama kalian. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu kalian tersebut. Ini kaidah dalam masalah agama. Kita lihat tuh dari mana kita mengambil ilmu, bukan sembarang yang pokoknya kalau ada majelis ikut saja gitu kan. Siapapun didatangi majelisnya, semangat. Ini semangat bodoh namanya. Biasa pemuda kayak gitu tuh. Ya. Pokoknya ada majelis kan baik katanya.
Ya baik, antum tidak tahu aja keburukannya gitu ya. Sebagaimana orang yang mengerjakan amalan bid'ah, dia kira amalannya baik, padahal dia sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala, khususnya bid'ah idhofiyah. Khususnya bid'ah idhofiyah. Kita katakan kalau seandainya yang kedua, jamaah milik Allah Taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini wajib menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang. Ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kebenaran ini wajib kita terima, siapapun yang menyampaikannya, baik itu ahlu bidah, ahlul ahwa, para pelaku kemaksiatan, bahkan setan sekalipun kalau menyampaikan kebenaran kita terima. Ada ahlul bidah mengatakan, akhi, 2 tambah 2 4. Apakah antum terima? Terima enggak? Terima. Kenapa? Karena benar. Antum jangan gulu. Ahlul bidah tuh pasti salah. Kenapa? 2 tambah 2 4. Salahnya di mana? Pasti salah. Kenapa? Karena ahlul bidah yang ngomong, gitu kan? Karena ahlul bidah ini gulu namanya. Ini gulu berlebihan. Kenapa? Ini udah jelas loh kebenarannya. Walaupun ahlul bidah, walaupun setan, walaupun iblis yang mengatakannya. Kenapa? Karena ini kebenaran. Karena ini adalah kebenaran. Maka wajib Ahlus Sunnah untuk menerimanya. Sebagaimana hal ini pun pernah ya, dalam suatu riwayat, sewaktu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjaga harta zakat fitrah ya pada bulan Ramadan, kemudian malam harinya datang setan curi kurma. Sekali 2 kali ditangkap sama Abu Hurairah, mau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak mau, jangan dibawa gitu kan. Mau enggak engkau, aku ajarkan nih satu doa. Diajarkannya bacaan ayat kursi. Kalau engkau baca ini pada malam hari sampai pagi tidak akan diganggu oleh setan. Akhirnya dilepaskan sama Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu laporkan pada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ceritakan ini kejadiannya kayak gini. Kemudian dia ngajarkan untuk baca ayat kursi pada malam hari, dan dia bilang setan tidak akan ganggu sampai pagi hari. Kemudian Rasulullah SAW katakan apa? Tahu enggak antum itu siapa tadi yang ngomong, yang ngajar antum? Itu setan. Dan dia benar dalam perkara ini. Masya Allah. Tapi yang benar kan Rasulullah nyampaikan gitu kan. Rasulullahnya masih hidup. Jangan nanti antum mimpi dapat dari setan amalan ini, dapat ilmu ini. Itu Abu Hurairah aja diajarkan setan boleh gitu kan. Ya, ini ada pembenaran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasul udah meninggal, udah tidak bisa lagi. Antum ketemu sama setan, ngajarlah antum doa, jangan antum terima gitu kan. Kecuali kalau memang bersesuaian dengan dalil gitu kan, ada hadisnya. Ya. Tapi apa faedahnya setan ngajarlah antum doa ya? Nah. Dan tentulah di sini, walaupun setan tadi mengajarkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu doa ini, yang membaca ayat kursi tadi, bukan berarti boleh kita bermajelis dengan setan. Ya enggak. Sama halnya dengan ahlul bidah, misalnya menyampaikan suatu kebenaran yang memang ternyata kebenaran. Tadi kita katakan 2 tambah 2 4. Ahlul bidah yang mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang benar, kita katakan ini benar. Tapi bukan berarti melazimkan kita boleh bermajelis dengan mereka. Paham ya kaedahnya? Kalau itu kebenaran, walaupun yang menyampaikan ahlul bidah, silakan diterima. Tapi bukan berarti kita boleh bermajelis dengan ahlul bidah tersebut. Dan ahlus sunnah itu pertengahan, jamaah Allah Taala. Dia tidak gulu. Ya gulu kita katakan tadi. Ahlul bidah mengatakan 2 tambah 2 4, dia bilang salah karena ahlul bidah yang mengatakan. Ini gulu namanya. Tidak juga bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan apa? Ya udah duduk aja sama semua orang, boleh kita ambil ilmunya. Ya. Ahlul bidah pun ambil baiknya, tinggalkan yang buruknya. Masalahnya antum bagaimana membedakan yang baik dan buruk? Ya. Bahasa Arab aja tidak pandai gitu kan. Usul fikih tidak pernah belajar. Ikut kelasnya hari ini masuk, besok tidak masuk gitu.
Ya, gimana ceritanya? Ahlu sunnah itu ya pertengahan. Ya pertengahan, tidak gulu, tidak juga bermudah-mudahan. Dan dalam masalah bermajelis dengan ahlul bidah ini, maka ahlu sunnah di antara pokok, di antara usul ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak bermajelis dengan ashabul ahwa, ya dengan ahlul bidah, yang meninggalkan bermajelis dengan mereka, meninggalkan berjidal, berdebat dengan mereka dalam masalah agama apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anda dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan ilmu yang kita dapati ini, yang kita dapatkan dalam pelajaran ini, dan ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita, dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, dan manfaat tentunya nanti bagi kita di akhirat kelak. Yang mudah-mudahan saja dengan ilmu tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan kita untuk dapat masuk dalam surganya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.